Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra Persada FM yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kehadiran Allah atas penganugerahan nikmat yang tiada tara, yang tiada terhingga kepada kita semua. Hari ini kita bersama-sama mempelajari firman-firman Allah dalam Al-Quran, yaitu mulai dari surat Maryam, surat yang ke-19 dalam Al-Quran, juz 16. Kita mulai dari ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban walam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiyya. Shadaqallahul azim. Mitra Persada, Al-Quran itu kalau dibaca terasa enak, terasa menyejukkan. Itulah barokah Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'ul lima fis sudur. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi syifa atau obat bagi penyakit-penyakit di dalam hati. Bahkan penyakit-penyakit zahir juga bisa. Jadi Al-Quran itu sepertinya sesuatu yang tidak hidup, tapi sebenarnya memberi manfaat, berarti hidup. Jadi Al-Quran inilah kalamullah yang berkelana di muka bumi ini, menghiasi hidup manusia menjadi pedoman. Siapa yang mengambil pedoman dari Al-Quran maka akan lurus. Siapa yang meninggalkannya, tidak mengambilnya, niscaya akan celaka. Kaf ha ya ain sad. Allahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu, luweh ngudanani, luweh mengetahui, bimuradihi kelawan kersane Allah, bidzalika kelawan mengkono lafat kaf ha ya ain sad. Jadi Allah yang tahu. Kemudian para ahli tafsir, ya, ahli yang menjelaskan ayat-ayat Al-Quran itu namanya mufassir, ahli tafsir. Itu yang kontemporer, yang saat-saat ini menjelaskan bahwa surat yang diawali dengan
huruf-huruf hijaiyah namanya huruf-huruf muqatta'ah, itu mengandung maksud sebagai tantangan kepada orang yang belum beriman, terutama orang Arab. Orang Arab itu sehari-hari berbahasa Arab, menulis ya tulisannya huruf Arab. Huruf Arab itu adalah huruf-huruf Al-Quran. Allah menantang, ayo siapa yang bisa membuat ya satu ayat atau 10 surat atau seperti Al-Quran 30 juz, kalau memang dia menyatakan bahwa Quran itu bukan bikinan Muhammad, buatan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebenarnya wahyu. Itu yang membuat adalah Allah, yang menerima adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berguna untuk umatnya. Jadi kalau kalian ternyata tidak bisa, tidak mampu menandinginya, ketahuilah bahwa Al-Quran itu adalah wahyu. Al-Quran itu bukan buatan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, isinya itu membawa manusia supaya bahagia. Lawes diridhoi kalau itu jalannya orang bahagia itu seperti itu, tidak mau mengikuti, maka akan tersesat. Hadza utawi iki iku zikru rahmati rabbika, nuturake kawelasane pangeran sirahe Muhammad abdahu ing kawulane rabbika Zakaria, rupane Nabi Zakaria alaihis salam. Di surat Maryam ini salah satu isinya adalah penuturan atau penyebutan uraian tentang rahmatnya Allah, kawelasane Gusti Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Saat itu Nabi Zakaria belum diberi putra, ya. Namanya orang hidup tidak punya anak ya susah gitu ya. Akhirnya Nabi Zakaria itu matur kepada Allah. Inilah dibolehkan, bahkan ya seharusnya orang yang mengadu itu hanya kepada Allah saja. Innada nalikane matur kelawan donga sapa Nabi Zakaria Rabbahu ing pangerane Nabi Zakaria, nidaan kelawan pengundang, kelawan matur donga mustamilan kang mengku ala du'ain ing atase donga khafiyan kang samar, sirron tegese samar, jaufal laili ing dalem tengahe wengi, li annahu krana setuhune tengahe wengi jaufal lail iku asra'u luweh cepet lil ijabati kanggo den ijabai. Masya Allah, ini mengajarkan pada kita keuntungan atau diijabainya doa-doa kita kalau doa itu kita lakukan pada tengah malam. Itu ada dalilnya. Jadi wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, itu salah satunya. Tahajudlah di tengah malam, maka di saat itu diikuti dengan berdoa. Berdoa itu bisa memohon apa saja. Kalau orang beriman tentu permohonan yang baik, ya baik. Nah, permohonnya itu secara nidaan khofiyah. Jadi tidak usah keras-keras, tidak masalah. Allah itu maha mendengar. Jadi dengan DP-DP, dengan suara yang lembut, memohon kepada Allah. Qala matur sapa Nabi Zakaria, Rabbi duh pengiran kula, ini setuhune kula iku wahana aidhufa, apes utawa lemah apa al-azmu belung, jami'uhu tegese sekabehane azm minni saking ingsun,
wasta'ala lan wus mencorong wus murup apa ar-ra'su sirah minni saking kuro saiban halih rupa uban. Apane saiban? Ubane. Jadi Nabi Zakaria ketika memohon pada Allah diberi anak itu menyebutkan kelemahan-kelemahannya. Pertama, ya Allah, saya sini sudah lemah, sudah tua. Jadi orang itu kalau semakin tua bukan semakin tua, bukan semakin roso loh ya. Semakin tua itu semakin lemah. Apa dengkule, otak-otakan, ngambil apa yang berat-berat sudah tidak mampu. Jadi sudah mengurangi kekuatan semakin tua ya. Itu di surat Yasin itu kan disebutkan ya, setiap waman nu'ammirhu nunakishu fil khalq ya. Siapa yang kami tambahkan usia, tambah, maka kami kurangi kekuatan fisiknya. Nah, jadi semakin tua itu semakin lemah. Bahkan saya sendiri pernah mendapat nasihat dari dokter, kalau usia seperti panjenengan nggak usah lari, jalan saja. Ini berarti sudah tua. Karena sebab kalau saya praktekkan betul, saya lari itu ternyata di dada itu nggak enak. Nah, akhirnya jalan. Betul kata dokter. Karena dokter itu berkata dengan ilmu, dengan pengalaman yang pernah terjadi dan seterusnya. Yang kedua, wasta'ala ra'su syaiban. Gusti, uban kula niku, sirah kula itu sudah berupa uban, sudah putih semua. Itu tanda. Tanda apa? Bukan tanda muda. Itu adalah tanda sudah tua. Jadi orang itu sudah ubannya sudah keluar, kalau usianya sudah pantas lah, misalnya usia 50, ubannya udah banyak yang keluar. Nah, tanda itu, tanda dia sudah tidak muda lagi. Ini Nabi Zakaria mengadu seperti itu. Kula niki pun lemah, kula saya sudah lemah ya Allah, dan saya sudah ubanan, tapi saya belum memiliki anak ya Allah. Kenapa? Kemana Pak manusia kok tidak mempunyai anak susah? Karena tidak ada orang yang bisa yang melanjutkan perjuangannya, cita-citanya. Kalau Allah tidak punya anak, karena Allah tidak butuh untuk penerus, generasi penerus. Karena Allah selalu hidup, tidak akan mati. Nah, manusia karena juga akan meninggal, apa yang dia tinggalkan? Nah, anak yang soleh. Anak yang soleh itulah yang akan mengirimkan pahala-pahalanya, karena dia membiayai hidupnya, membantu sekolah, mondok dan seterusnya. Akhirnya anaknya menjadi soleh. Nah, itu jariyah orang tua. Awaladin solihin yad'ulah. Jadi anak yang soleh itu pahalanya bagi orang tua itu sebagai jariyah, sebagai amal yang mengalir itu nggak pernah berhenti. Nah, itu maksudnya. Wa inni lan utawi kula iku khiftu kuatir sapa kula al mawaliya ing wong-wong kang nerus sake ai alladzi yaluni fin nasab, yaitu orang yang melanjutkanku dalam urusan nasab. Jadi butuh anak, butuh cucu dan seterusnya sebagai penerus perjuangan, penerus cita-cita. Bukan penerus perjuangan atau cita-cita yang jelek loh ya. Ini yang baik. Nanti yang jelek katut. Penerusnya sopo ki sing terusnya aku minum-minum mabuk-mabukan ini. Enggak, tapi penerus adalah penerus yang baik. Miwaro saking mburine ingsun aibak damauti, tegese sakwise mati ingsun
alat dini ing atase agama ayu dhayu ing yen to nyake sapa mawali hu ing din. Jadi Nabi Zakaria itu pandangannya itu jauh ke depan, wawasannya itu luas. Aduh, gimana kalau saya tidak punya anak ya Allah, nanti yang melanjutkan, yang merawat masjid di Palestina ini siapa? Baitul Maqdis ini. Yang melanjutkan perjuangan saya siapa kalau nggak ada anak, nggak ada penerus. Nah, boleh mengadu pada Allah tentang kekurangannya, karena Allah itu senang kalau mintai sesuatu. Nah, kemudian wakanat lan ono sapa imroati garwa kula iku akiron ailatal itu mandul. Ditambah lagi ya Allah, istri saya itu mandul, ndak bisa punya anak. Saya sudah tua, sudah ubanan. Istri saya mandul, gimana saya bisa mempunyai anak ya Allah? Nah ini, jadi dalam hidup ini tidak boleh berputus asa. Nabi Zakaria sudah mengetahui bahwa istrinya itu mandul, nggak bakal punya anak. Tapi beliau tidak putus asa, tetap minta kepada Allah. Nah, ternyata istrinya ini bisa hamil. Nah inilah keajaiban. Orang yang sakit, yang di rumah sakit dokter sudah angkat tangan, maksudnya tanda menyerah, tanda nggak bisa lagi mengatasi. Itu tidak boleh putus asa, tetap minta kepada Allah. Mungkin dengan bersedekah, bersedekah gitu ya. Itu tahu-tahu ada keajaiban. Nah inilah. Jadi tidak boleh putus asa, ya, wala asu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang miskin juga begitu, tidak boleh putus asa. Tetap optimis. Allah itu bisa menjadikan sesuatu ada dari yang semula ya kayaknya tidak mungkin gitu. Saya ini termasuk ya mengalami gitu ya. Dulu Masya Allah, kalau kuliah lagi itu biayanya berapa? S2, kemudian ternyata dengan tekad yang kuat. Dulu itu pernah ya melalang buana sampai ke Madinah kemana itu dalam rangka mencari ilmu. Tetapi ternyata nggak putus asa, pokoknya ya izin dengan istri dan seterusnya disetujui lah. Setujui berarti didoakan kan. Sekarang alhamdulillah S3 sudah selesai, alhamdulillah. Itu nggak nyangka, memang dulu tekadnya kuat, pokoknya ya ambre berhasil no. Senajan ndak duit nggak ada, ternyata Allah memberi jalan. Dulu pada tahun 1994 saya di Jakarta itu ketemu dengan orang Ujung Pandang, dosen. Saya bilang begini, ya pokoknya punya tekad yang kuat, usaha, nanti ada jalan keluar. Itu dia bilang begitu. Wah ternyata kira-kira berapa ya, 20 tahun kemudian saya berhasil. Ini adalah tidak boleh putus asa. Demikian juga ketika kita mencari rezeki, kok jualan ini nggak laku, tetap nggak putus asa, cari terus, nanti akan ketemu jalannya itu. Nah ini apalagi kalau kita punya anak ya, punya cucu, rezeki itu dijoki itu apa? Ditambahi. Nah, ini pengalaman yang saya rasakan betul. Ya risu fahabli mongko kula aturi maringi panjenengan li dateng kula milladung saking ngarsa panjenengan ai min indika waliyan ing ana ai ibnan. Gusti kula pun lemah, kula sudah ubanan, istri kula sudah mandul, tapi berilah kula niki anak Gusti ya Allah. Ini permohonan Nabi Zakaria yang dalam keadaan waktu itu sepertinya tidak mungkin punya anak,
tetapi dia tidak putus asa, tidak berhenti berdoa. Yarisu kang marisi sapa waliyan ni ing ingsun wa yarisu lan marisi sapa ibnan anak min ali Yakub saking keluargane Nabi Yakub wa ja'alan mungkin dadosaken tuan hu ing waliyan Rabbi duh pangeran kula radhiyan ing tiyang ingkang dipun ridhani. Nabi Zakaria masih minta lagi, begini ceritanya, ya Allah, kalau saya punya anak nanti itu kan bisa mewarisi peninggalan kulo, yaitu ilmu, amal, bisa melanjutkan cita-cita kulo, perjuangan kulo. Nah, juga mewarisi dari keluarga Nabi Yakub. Nabi Yakub itu yang cerdas, yang berilmu, yang bukan main. Nah gitu. Waj'alhu rabbi radhiya. Tidak lupa, ya Allah, jadikanlah anakku itu orang yang engkau ridha, beri ridho, yang engkau ridhoi. Nah ini barulah setelah Nabi Zakaria ini berdoa begitu, Allah mengirim malaikat mengirim, ya, memberi ilham, mengirim malaikat. Ya Zakaria, hei Nabi Zakaria. Kalau di surat Ali Imran itu kan ketika Nabi Zakaria pulang dari masjid melihat kamarnya Maryam ini anak angkatnya. Itu kok di situ ada hidangan. Wah, hunalika da'a Zakaria robba. Di situ Nabi Zakaria itu, wah, lah ini kan tidak mungkin. Tahu-tahu ada hidangan ini dari mana? Oh, kalau begitu Allah bisa mewujudkan sesuatu tanpa sebab. Nabi Zakaria semangat berdoa kepada Allah, mengharapkan dikaruniai anak. Karena si Maryam saja tidak pernah bekerja, tapi kok ada makanan di kamarnya. Nabi Zakaria, barangkali walaupun istri saya mandul, saya masih diberi anak oleh Allah. Nah inilah mitra bersada, hidup ini harus optimis. Sepanjang manusia masih hidup, rezeki itu dapat. Layyamu ta'ahadun minkum hatta ya'tiyahu rizqun huwalak. Seseorang dari kalian tidak akan mati sebelum jatah rizkinya yang terakhir itu datang. Maka kalau orang masih hidup, insya Allah rizkinya masih ada. Nggak tahu dari mana, pokoknya ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua makhluk yang di melata di bumi ini ada urusannya, rezeki urusan Allah. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Pokoknya awakmu taat, sholat, maka rizki itu urusanku. Aku tidak memintamu rizki. Firman Allah ini di surat di surat di juz 17 ya. Juz 16. Jadi urusan rezeki urusanku, dan aku tidak akan mintamu rezeki. Nahnu narzuquk. Akulah yang memberimu rezeki. Kurang jelas bagaimana manusia ini. Maka manusia ini yang penting ada usaha. Itu ada pengantin baru, kemudian jualan rafia, jualan bola, diwadahi kerenjang, bawa ke toko-toko, ke warung-warung. Semula ditolak, tapi kemudian dengan telatennya, dengan tekunnya, sungguh-sungguh tekad yang kuat, nanti ada jalan, ada yang menerima. Di sini nggak diterima, di sana bisa jadi diterima. Itulah hidup. Jadi manusia ini jangan tinggal diam, tetapi selalu ubah, selalu bekerja, selalu berusaha.
nanti akan muncul namanya jalan memperoleh rizki itu. Ya Zakaria, he Zakaria, inna setuhune ingsun iku nubasyiru arep paring kabar bagus sapa ingsun ka ing sira bigulamin kelawan anak yarithu kang marisi sapa gulam kama kaya barang sa'alta kang nyuwun sapa sira ismuhu tawi asmane gulam iku Yahya. Ternyata ada kabar baik dari Allah. Hei Zakaria, kami memberi kabar kepadamu, kamu akan mempunyai anak. Anak itu yang beri nama aku, langsung dari aku, namanya Yahya. Ini menjadi isyarat. Yahya itu kan maknanya hidup. Memberi isyarat kepada Nabi Zakaria, walaupun dia punya anak sudah tua, diyakinkan anak ini namanya Yahya. Yahya itu hidup. Sebagai isyarat bahwa anakmu nanti akan hidup. Akan hidup. Gitu. Wah, ini gembiranya bukan main ya. Orang itu kalau 10 tahun belum punya anak, itu jangan putus asa, tetap berusaha. Iya caranya usaha. Nanti tahun ke-11 punya anak, begitu berudul, tidak bisa dihitung. Nah ini alam naja'al kang ora ndadekake sapa ingsun lahu kedue Yahya mingka belu saking sadurunge iki samian ing asma. Tegese nama Yahya itu sebelumnya belum pernah ada. Kami beri nama Yahya. Yahya itu kan maknanya hidup tadi itu. Nabi Zakaria masih wadul lagi. Kalau ada matur sapa Nabi Zakaria, Rabbi duh pangeran kula anna saking pundi ai kaifa hale kepriye yakunu wonten li kanggo kula apa sapa kula mun anak wakanat lan wonten lan ana sapa imraati garwa kula iku akhiron mandul waqad balatu lan wis tumeka sapa kula minalki bari saking usia tua itian apa itu nihayatasin. Jadi Nabi Zakaria masih ya marem tapi masih bertanya, minta penjelasan. Itu kan menambah maremnya gitu loh. Gusti, lah dari mana saya punya anak wong istri saya itu mandul? Usia saya juga udah tua, udah enggak istilahnya apa ya, kumpul itu udah enggak kuat atau malas gitu. Bagaimana bisa? Itulah. Ternyata Allah masih bisa menciptakan hal yang tidak terduga. Usia Nabi Zakaria waktu itu sudah 90-an tahun lebih ya. Qala dawu sapa Gusti Allah, kadzalik kaya mengkono min khalqi gulamin minkuma. Wis ta manuto awakmu ki manut aku, saya akan memungkinkanmu mempunyai anak. Itu Nabi Zakaria mantep. Nah, disinilah kalau orang itu semula dekat dengan Allah, kemudian diuji, kemudian diberi kabar gembira, wah tambah matur nuwun, tambah syukure, tambah dekat pada Allah. Maka menjadikan Allah sebagai Tuhan menjadi tempat mengadu, semakin dekat, semakin senang dengan Allah. Jadi orang itu sangat perlu mendekat kepada Allah. Apa yang diharapkan, disitulah muncul gitu. Qala dawuh sapa rabbuka pangeran sira, huwa utawi wujude anak alaiya ing ngatasé ingsun iku hayyun, gampang. Waqad khalaqtu lan teman-teman wis ndadekake ingsun ka ing sira, netahake ingsun ka ing sira min qablu saking sadurunge iki walam takulan ora ana sapa sira iku sayan suwi-wiji. Allah menjelaskan tentang itu penciptaan sesuatu yang tadinya enggak ada kemudian ada. Aku loh Zakaria, dulu aku kan menciptakanmu dari tidak ada kan. Kamu itu belum ada. Kemudian aku wujudkan namanya Zakaria, kamu itu. Maka enggak usah khawatir bagaimana caranya. Aku Maha menciptakan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala meyakinkan hambanya yang soleh di usia yang tidak memungkinkan punya anak, istrinya mandul, ternyata masih memiliki anak. Maka
Kita yang mempunyai anak bersyukurlah, karena rezeki itu semua dibagi, semua diparingi, diberi. Kita tidak boleh putus asa dan kita selalu tetap dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.